wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Siang ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Syarah Bulughul Maram. Insyaallah kita masih membahas tentang bab salat duha. Kita akan membaca 3 hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, hadis nomor 391 sampai 393. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha arba'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat duha sebanyak 4 rakaat. Wa yazidu masya Allah, dan beliau tambahkan dengan jumlah rakaat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kalimat yang digunakan oleh para sahabat untuk menunjukkan sesuatu yang belum jelas itu dikembalikan kepada kehendak Allah. Seperti misalnya beliau akan menambahkan sekian rakaat. Berapa sekian rakaat itu? Wallahu a'lam. Maka digunakan kalimat wa yazidu masya Allah, dan beliau tambahkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Selanjutnya hadis berikutnya, walahu, dan juga diriwayatkan oleh Muslim, anha, dari Aisyah, annaha su'ilat, beliau pernah ditanya, hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat duha? Qalat, jawab Aisyah, la, beliau tidak merutinkan duha illa ayyaji'a min maghibihi, kecuali kalau beliau pulang dari safar. Walahu, dan juga diriwayatkan oleh Muslim, anha, dari Aisyah, beliau menceritakan, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli subhatat duha qattu. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat sunnah duha sama sekali. Wa inni la usabbihuha, dan aku mengerjakan salat sunnah duha. Dan semua hadis di atas diriwayatkan oleh Muslim, namun jika kita perhatikan memberikan kesimpulan yang saling bertentangan. Hadis pertama menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam rutin salat duha 4 rakaat atau lebih. Hadis yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di waktu duha jika beliau baru pulang safar. Hadis ketiga, kata Aisyah, Rasulullah SAW sama sekali tidak pernah salat duha. Sehingga ada 3 redaksi yang jika kita simpulkan semuanya berbeda, padahal ketiga redaksi itu semuanya adalah hadis sahih dari sumber yang sama, dari Aisyah. Dan yang kedua, semuanya diriwayatkan oleh Muslim. Nanti kita akan lihat bagaimana pendekatan yang diberikan oleh para ulama dalam memahami hadis semacam ini. Yang pertama, kita akan baca terlebih dahulu beberapa istilah yang disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama adalah istilah ad-duha. Istilah ad-duha dari kata ad-dahwah, maknanya adalah panas atau sinar matahari yang menyengat. Disebut sebagai salatud duha karena salat ini dikerjakan pada waktu duha, sehingga dia dinisbahkan terhadap waktunya. Sebagaimana pertemuan sebelumnya, bahwa salat sunnah itu ada yang dikembalikan kepada perbuatan dan ada yang dikembalikan kepada waktu. Ada salat sunnah yang namanya dikembalikan kepada perbuatan, seperti salat rawatib, ba'diyah duhur, qabliyah duhur, qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, dan seterusnya, qabliyah subuh, sehingga dia diberi nama, dinisbahkan kepada perbuatannya. Termasuk diantaranya adalah ba'diyah tawaf,
yang itu waktunya di setiap selesai tawaf. Sehingga bisa dilakukan setelah subuh, bisa dilakukan setelah asar, bisa dilakukan malam hari, dan semuanya disebut dengan ba'diyat tawaf. Ada salat yang dia diberi nama berdasarkan waktu. Contohnya salat 5 waktu. Salat duhur, salat maghrib, salat isya, dan seterusnya itu diberi nama berdasarkan waktu. Dan contoh yang lain adalah salatud duha. Dia disebut sebagai salatud duha karena dikerjakan di waktu duha. Kemudian di sini ada istilah yang dikatakan oleh Aisyah dengan subhatud duha. Apa yang dimaksud dengan subha? Subha secara makna bahasa artinya adalah dari kata at-tasbih yang artinya menyucikan. Wal muradu huna, dan yang dimaksud di sini salatut tatawwu. Yang dimaksud di sini adalah salat sunnah. Dan orang Arab terkadang menyebut amalan tambahan itu dengan subha. Mereka menyebut amalan tambahan dengan sebutan subha. Fa'amalun nafilah, maka amal-amal nafilah, amal-amal sunnah yang itu bukan faridah diberi nama dengan subha. Li'anna tasbihat fil faraid nawafil. Karena tasbih dalam amal wajib itu hukumnya sunnah. Maka amal sunnah disebut dengan subha. Sehingga kalau kita membaca ada hadis yang mengatakan wa inni usabbihuha, dan aku usabbihuha, maksudnya adalah aku mengerjakan salat sunnah ini. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah melihat waktu beliau safar. Waktu beliau safar, kemudian beliau jamak qashar, duhur di qashar, kemudian jamak dengan asar di qashar. Selesai salat, beliau persiapan untuk melanjutkan perjalanan. Tapi beliau melihat ada beberapa orang yang salat sunnah. Kemudian beliau tanya, apa salat yang mereka kerjakan? Mereka menjawab, ini adalah salat sunnah ba'diyah duhur. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Lau sabbahtu la atmamtu salati." Lau sabbahtu. Maksudnya apa? Andaikan saya mengerjakan salat sunnah, kalau saya salat sunnah, mending saya genapkan salat wajib. Sehingga orang yang safar, salat wajibnya diqashar jadi 2. Salat wajibnya 4 diqashar jadi 2. Maka ngapain kalian malah salat sunnah sementara salat wajibnya dikurangi? Sehingga Ibnu Umar ketika melihat ada orang yang salat sunnah ba'diyah, beliau mengatakan lau sabbahtu. Sabbaha yusabbihu, dalam hal ini maknanya adalah lau sallaitu, andaikan aku salat, la atmamtu salati, mending aku sempurnakan salat wajib daripada salat sunnah. Tayyib. Maka sebutan subhatud duha maknanya adalah salat sunnah duha. Selanjutnya, berkaitan dengan masalah hukum salat duha. Hukum salat duha, ulama beda pendapat. Mengenai salat duha, ulama beda pendapat. Pendapat yang pertama, bahwa salat duha dianjurkan bagi orang yang tidak punya kebiasaan qiyamul lail. Salat duha dianjurkan bagi orang yang tidak punya rutinitas qiyamul lail. Dan ini merupakan pendapat Ibnu Taimiyah. Beliau menjelaskan anna man kana 'adatuhu qiyamal lail fa innahu la yusannu lahu ayyudawima ala salatid duha. Bagi orang yang punya kebiasaan qiyamul lail, maka dia tidak disyariatkan atau tidak dianjurkan untuk merutinkan salat duha. Wa man lam takun 'adatuhu qiyamal lail, tapi orang yang tidak punya rutinitas qiyamul lail, sunnah fi haqqihi ayyusalliyad duha, maka untuk orang ini dianjurkan salat duha. Ini kesimpulan atau ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, salat duha tidak dianjurkan kecuali karena sebab. Salat duha
tidak dianjurkan kecuali karena jika ada sebab. Di antara sebabnya adalah yang pertama, qudum minas safar, baru saja pulang dari safar. Sebagaimana kebiasaan Nabi SAW, ketika beliau pulang dari safar, beliau mampir masjid, kemudian beliau salat. Dan umumnya beliau pulang dari safar di waktu duha, sehingga dianjurkan bagi yang pulang dari safar untuk salat duha. Atau karena dia tidak qiyamul lail, maka dia qadha salat qiyamul lail dengan melaksanakan salat duha di siang hari. Atau ketika dia berhasil menaklukkan negeri non-muslim, maka nanti dianjurkan untuk melakukan salatul fatah, salat karena penaklukan, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika berhasil menaklukkan kota Mekah. Itulah yang dimaksud dengan salat di waktu duha karena sebab tertentu. Dan ini merupakan pendapat yang pernah disinggung oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Yang ketiga, bahwa salat duha dianjurkan secara mutlak. Salat duha dianjurkan secara mutlak. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Dan pendapat inilah yang dinilai lebih kuat oleh Asy-Syaukani, termasuk diantaranya adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullahul jami'. Dan insyaallah pendapat ini yang lebih mendekati kebenaran, karena bagian dari dalil bahwa salat duha dianjurkan adalah hadis riwayat Muslim, di mana Nabi SAW pernah bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Setiap pagi, dalam setiap ruas tulang yang kalian miliki harus disedekahi. Sehingga kita bangun tidur dalam kondisi badan sehat, fisik seger, ruas tulangnya nggak ada yang pegel, maka setiap hari itu wajib kita bersedekah untuk semua ruas tulang yang sehat-sehat ini. Jumlahnya berapa? 360 ruas tulang. Andaikan satu ruas tulang disedekahi 1000, berarti sehari keluar berapa? 360.000. Masya Allah. Dan kita sangat yakin ya, sedekah 360.000 sehari, tekor. Gajinya berapa? 360.000, berarti kurang lebih dia punya gaji sekitar 10 juta. Itu untuk sedekah saja setiap hari. Kemudian Nabi SAW menjelaskan semua amalan yang bisa menjadi peluang sedekah. Kata beliau, fakullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wal amru bil ma'rufi sadaqah, wan nahyu 'anil munkari sadaqah. Semua tasbih bisa jadi sedekah. Semua tahlil, takbir, kemudian tahmid, semuanya bisa jadi sedekah. Amar ma'ruf jadi sedekah, nahi mungkar jadi sedekah. Kemudian kata Nabi SAW, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Dan itu bisa ditutupi dengan 2 rakaat salat duha. Penjelasannya, apabila di hari itu seseorang tidak mengerjakan salat duha, maka seluruh zikir, seluruh tasbih, kalimat thayyibah, bacaan Quran yang dia lakukan menjadi kafarah untuk pengganti kewajiban dia dalam bersedekah. Tapi jika dia mengerjakan salat duha 2 rakaat, maka seluruh amal soleh tadi, baik zikir, tasbih, tahlil, tahmid, semuanya jadi tabungan. Semuanya jadi tabungan bagi dia yang nanti ada hasilnya di yaumil akhir. Hanya dengan 2 rakaat salat duha. Tayyib. Dan insya Allah pendapat inilah yang lebih mendekati kebenaran, bahwa salat duha hukumnya apa tadi? Sunnah, hukumnya dianjurkan secara mutlak,
artinya tidak harus ada sebab, dan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Selanjutnya, lalu bagaimana cara kita memahami keterangan Aisyah yang tadi ada 3 keterangan? Dan secara makna kalau kita perhatikan 3 keterangan itu maknanya gimana? Saling bertentangan. Hadis pertama menunjukkan motivasi anjuran sholat duha. Hadis kedua menunjukkan bahwa Nabi SAW hanya sholat duha ketika ada sebab. Hadis ketiga menunjukkan bahwa Nabi SAW sama sekali tidak pernah sholat duha. Padahal semua perawinya sama, riwayat Muslim dari sumber yang sama, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat ketika mengkompromikan hadis Aisyah. Kita bacakan bagaimana kompromi hadis yang disampaikan oleh para ulama. Ikhtalafal ulama'u fil jam'i baina haditsai Aisyah al-madhkuraini fi itsbati salati duha wa nafiha. Ulama beda pendapat dalam mengkompromikan hadis Aisyah. Yang satu menyebutkan Nabi SAW rajin salat duha, yang satu menyebutkan Rasulullah SAW tidak pernah salat duha. Faminhum man salaka maslakat tarjih. Sebagian di antara ulama ada yang lebih memilih metode tarjih, sehingga mereka merojihkan dari 2 hadis ini mana yang kira-kira mendekati kebenaran. Sehingga dengan cara seperti ini, maka mereka memilih hadis yang menurutnya ini lebih kuat. Tapi kan sama-sama riwayat Muslim. Nah, nanti pendukungnya pakai hadis yang lain. Ada nggak hadis yang lain yang tidak diriwayatkan oleh Muslim yang sejalan dengan hadis riwayat Muslim ini? Oh, ada. Dan hadis-hadis yang lain menunjukkan anjuran salat duha. Maka dirajihkan salat duha hukumnya dianjurkan. Sementara hadis yang menunjukkan salat duha tidak dianjurkan adalah hadis yang sifatnya syadz, atau dia hadis yang ditinggalkan karena bertentangan dengan hadis sahih yang lain. Selain itu juga jadi diakui keabsahannya, tapi kesimpulan hukumnya dipilih yang menetapkan adanya anjuran salat duha berdasarkan kaidah al-mutsbit muqaddamun 'alan nafi. Keterangan yang isinya menyebutkan adanya sesuatu lebih didahulukan daripada keterangan yang menyebutkan tidak ada sesuatu. Sebagai contoh ya, di masjid ini ada berapa orang yang melek, yang tidur nggak dihitung ya. Ada berapa orang yang melek? Anggaplah misalnya 50 orang. 50 orang yang tidak tidur keluar dari masjid Ulil Albab. Lalu dari 50 orang ini 30 orang mengatakan di masjid Ulil ada kipas angin. Sebanyak 30 orang. 20 orang mengatakan di masjid Ulil Albab tidak ada kipas angin. Padahal sumbernya sama-sama jamaah masjid. Tapi ada 2 informasi yang bertentangan. Yang satu mengatakan ada, yang satu mengatakan tidak ada. Terus yang benar yang mana? Anggaplah semuanya orang yang jujur dan amanah. Mereka tidak punya kepentingan ketika menyampaikan berita. Namun yang satu menyampaikan berita bahwa di masjid ada kipas angin. Yang satu menyampaikan di masjid tidak ada kipas angin. Sebagai penerima berita, mana yang diambil? Ada kaidah al-mutsbit muqaddamun 'alan nafi. Yang mengatakan ada lebih dikuatkan daripada yang mengatakan tidak ada. Karena yang mengatakan ada itu dia punya ilmu tambahan yang mungkin tidak diketahui oleh orang yang mengatakan tidak ada. Sehingga kalau yang 20 orang tadi bilang, saya nggak pernah lihat sama sekali ada kipas di masjid. Di masjid Ulil Albab sama sekali saya tidak lihat kipas. Bisa jadi dia nggak lihat.
karena dia nggak tahu sama sekali kalau di situ ada kipas. Tapi ada yang melihat, nah dia lapor, maka yang menyatakan melihat di sini yang dipakai. Paham insyaallah? Itulah yang dimaksud kaidah al-mutsbit muqaddamun 'alan nafi. Yang menyatakan ada lebih didahulukan daripada yang mengatakan tidak ada. Contoh sederhana. Saya pernah ngisi sebuah kajian dan temanya tentang masalah fikih hujan. Lalu saya sampaikan adab ketika hujan, dianjurkan seperti ini A, B, C, D. Selesai kajian, ada salah satu jamaah yang bilang, saya itu pernah tinggal selama sekian hari, ya, kayaknya nggak sampai seminggu, mungkin sekian hari, itu 3 hari atau 4 hari, di rumah Kiai A. Ya, sebenarnya ini tokoh yang dianggap menurut orang ini adalah tokoh saya. Dan terjadi hujan. Tapi dia sama sekali tidak pernah menyampaikan yang seperti yang Anda sampaikan. Begitu ya. Beliau sama sekali tidak pernah menyampaikan seperti yang kamu sampaikan. Dianjurkan ini, dianjurkan ini, dianjurkan ini. Padahal saya tinggal di situ selama berhari-hari, turun hujan kok. Beliau sama sekali tidak pernah menyampaikan. Kira-kira alasan kayak gini diterima nggak? Sehingga maksud yang bersangkutan, kalau tokohnya ini tidak pernah menyampaikan, berarti apa yang kamu sampaikan nggak berlaku. Itu diterima nggak kayak gitu? Diterima nggak? Orang ini mau membantah dari beberapa sunnah yang tadi kita sampaikan di depan. Dianjurkan misalnya ngalap berkah dengan hujan. Caranya Nabi SAW bersama Anas. Pernah satu ketika kehujanan, lalu beliau menyingkap lengan bajunya, kemudian beliau hujankan tangannya. Lalu Nabi SAW mengatakan, fa innahu hadithu ahdin birabbih. Ini baru saja turun dari Rabbnya. Kemudian Rasulullah SAW ketika turun hujan, beliau membaca rahmah sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW ketika hujan, beliau merasa senang. Dan aneka sunnah-sunnah yang dianjurkan saat hujan, termasuk dianjurkan untuk berdoa, karena doa itu mustajab ketika turun hujan. Nah, ini baru pertama kali dia tahu, dengan alasan bahwasanya saya pernah tinggal di rumah seorang tokoh tertentu, tapi dia sama sekali nggak pernah menyampaikan ini. Berarti apa yang kamu sampaikan nggak berlaku. Ini salah atau benar? Kaidah ini nggak benar ya. Baik. Karena dia tidak menyampaikan, ada banyak kemungkinan. Bisa jadi karena yang bersangkutan tidak punya kepentingan untuk menyampaikan. Bisa jadi karena yang bersangkutan tidak tahu apa yang mau disampaikan, dan ada faktor yang lain. Sehingga ketika ada informasi yang sifatnya berita tambahan, sementara ada informasi yang sifatnya berita peniadaan, maka yang didahulukan yang mana? Yang ada pernyataan tambahan atau ada informasi tambahan. Oh, baru tahu saya kalau di situ ada. Itu didahulukan. Itulah yang dimaksud kaidah al-mutsbit muqaddamun 'alan nafi, bahwa berita yang mengatakan ada lebih didahulukan daripada yang mengatakan tidak ada. Baik, ini pendekatan yang pertama. Pendekatan yang kedua, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang tidak merutinkan amal tertentu karena dikhawatirkan Allah akan menurunkan wahyu sehingga menjadikan amal itu jadi wajib. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Wa in kana la yad'ul amala wa huwa yuhibbu ay ya'mala bihi." Terkadang Nabi SAW meninggalkan satu amal tertentu padahal beliau ingin untuk melaksanakannya. Khasyata ay ya'mala bihin nas, karena beliau khawatir nanti dirutinkan oleh masyarakat, fayufradu alaihim, kemudian diwajibkan kepada mereka. Dan sepanjang Nabi SAW masih hidup,
memungkinkan untuk turun wahyu. Dan ketika memungkinkan untuk turun wahyu, maka mungkin terjadi perubahan hukum. Dari yang awalnya sunnah jadi wajib, dari yang awalnya tidak ada jadi ada, sangat memungkinkan. Maka di posisi inilah Rasulullah SAW sampai terkadang meninggalkan amal tertentu, khawatir apa? Turun wahyu yang mewajibkan. Sehingga kita bawa pernyataan Aisyah, di mana Aisyah pernah menyebutkan, aku tidak pernah melihat Nabi SAW mengerjakan salat duha. Kita bawa Nabi SAW tidak merutinkan. Kita bawa kepada pemahaman Rasulullah SAW tidak merutinkan pelaksanaan salat duha. Wallahu a'lam. Dari situ bisa kita kompromikan bahwa pernyataan Aisyah Rasulullah SAW salat duha dan pernyataan Aisyah Nabi SAW tidak salat duha, maksudnya adalah salat duha itu dianjurkan, hanya saja Nabi SAW tidak merutinkannya dengan alasan apa? Khawatir diwajibkan. Itulah bentuk kasih sayang Nabi SAW sama kita. Itulah bentuk kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya. Beliau itu ingin syariat yang Allah berikan kepada hamba, yang Allah berikan kepada umat beliau, posisinya syariat yang ringan, tidak memberatkan. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, ya, orang yang paling besar kezalimannya kepada orang lain adalah orang yang tanya satu kasus tertentu, padahal itu tidak pernah ada keterangannya, lalu gara-gara pertanyaannya akhirnya diwajibkan. Itu disebut oleh Nabi SAW sebagai orang yang dolim kepada yang lain. Gara-gara kamu ini jadi wajib. Sebagai contoh ya, Rasulullah SAW di hadapan para sahabat, beliau menyampaikan, ya ayuhan nas, innallaha faradu alaikumul hajja fahajju. Wahai masyarakat, Allah wajibkan kepada kalian untuk haji, maka laksanakanlah haji. Tiba-tiba ada orang yang tanya, afi kulli amin ya Rasulullah, apakah harus tiap tahun ya Rasulullah? Nabi SAW diam. Diulangi lagi, apakah harus tiap tahun ya Rasulullah? Beliau tetap diam. Sahabat ini semakin keras pertanyaannya, afi kulli amin ya Rasulullah, apakah harus tiap tahun ya Rasulullah? Lalu dengan nada beliau menunjukkan marah, beliau mengatakan, lau qultu na'am lawajabat wala mastata'tu. Andaikan tadi saya mengucapkan satu kata ya, maka akan wajib setiap tahun, dan mustahil kalian tidak akan mampu, dan mustahil kalian mampu untuk melaksanakannya. Kalian nggak bakalan sanggup. Dan gara-gara itulah Bani Israel jadi mendapatkan aturan yang berat. Kokean takon. Saya kasih tugas ya, para jamaah sekalian, tolong pertemuan berikutnya Anda tulis satu ayat Al-Quran. Ya. Terus ada yang tanya, Pak, ayatnya panjang atau pendek? Baik, kalau begitu ayat yang panjang. Panjang minimal berapa baris, Pak? Kalau begitu minimal 5 baris. Andaikan tadi ketika dia dapat tugas pertama, dia langsung tulis. Baik, saya tulis misalnya summa nadhar, itu kan satu ayat, atau Yasin, itu kan satu ayat. Selesai. Tapi karena dia tanya, ditambahi sing dawa. Terus karena dia tanya berapa baris minimal, baik, ayat yang minimal 5 baris, jadi makin panjang. Pertanyaan ini memberatkan tugas dari seseorang. Sehingga dengan sebab itu, maka terkadang orang mendapatkan beban tambahan disebabkan karena pertanyaannya. Lalu Nabi SAW mengatakan, Daruni ma amartukum. Biarkan apa yang aku perintahkan kepada kalian. Jangan ditanya-tanya. Fa inna ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim. Karena orang di masa silam mereka itu binasa. Binasa yang dimaksud adalah tersesat.
banyak pelanggaran disebabkan karena mereka banyak bertanya. Sehingga rajin bertanya itu belum tentu apa? Belum tentu bermanfaat, bisa jadi justru memberikan madarat. Pak, tapi ini kan berlaku di masa zaman wahyu masih turun, betul. Setelah wahyu tidak lagi turun, maka bertanya berkaitan dengan masalah ilmu dengan detail, dan itu dibutuhkan. Silahkan. Menjadi hal yang disyariatkan. Wallahu ta'ala alam. Baik, sehingga di sini berkaitan dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha, ada beberapa pendekatan kompromi yang diberikan oleh para ulama, dan tadi sudah kita sampaikan kompromi yang lebih mendekati adalah bahwa beliau pernah bercerita Nabi SAW tidak sholat duha karena yang dimaksud adalah Rasulullah SAW tidak ingin merutinkannya, dikhawatirkan itu akan menjadi kewajiban bagi umatnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita mungkin tambahkan sedikit, barangkali ada yang mau disampaikan, silahkan. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum menunda sholat pada saat sekolah, padahal masjid di kompleks sekolah sudah melaksanakan sholat berjamaah? Yang berjamaah di masjid kompleks di masjid kompleks sekolah itu siapa? Penduduk. Berarti siswanya sholatnya nanti setelah selesai penduduk. Baik. Insya Allah lebih baik mengikuti aturan sekolah. Karena dalam hal ini mungkin dalam rangka untuk menertibkan siswa sehingga sholatnya dipisahkan dengan sholat yang diselenggarakan oleh jamaah penduduk. Karena kalau siswa sholat bareng jamaah penduduk senangnya ganggu dan rame, ya enggak? Temanmu suka ganggu? Wah ya, makanya itu. Sehingga biar nanti masyarakat tidak terganggu, yang suka mengganggu itu sholatnya disendirikan. Wallahu a'lam. Nah. Sampaikan sholat duha 2 rakaat sudah bisa mencukupi ternyata persekian. Kalau seseorang sholat duha di awal waktu dengan tujuan mendapatkan fadilah, dan dimulai dengan sholat jamaah subuh kemudian zikir dengan tujuan untuk mendapatkan fadilah keutamaan sesuai keutamaan haji dan umroh itu apakah sudah cukup dengan itu atau masih perlu nambah sholat duha lagi di waktu yang lainnya? Baik. Apabila ada orang yang tadi disebutkan ya bahwa sholat duha bisa menggantikan tugas sedekah sebanyak 360 ruas untuk ruas tulang manusia. Lalu bagaimana kalau ada orang yang sholat syuruk dengan niat bisa mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna? Apakah dia harus nambahi 2 rakaat lagi untuk niat sedekah bagi seluruh ruas tulang? Wallahu alam, tidak harus. Karena yang disebutkan dalam hadis sedekah untuk seluruh ruas tulang itu kalimatnya wa yujzi'u min dzalika rak'atan yarka'uhuma minad duha. Dan itu semuanya tertutupi dengan 2 rakaat yang dia lakukan di waktu duha. Baik di awal waktu, di tengah waktu maupun di akhir. Baik dengan niat syuruk agar bisa dapat pahala haji dan umroh, maupun dengan niat awabin agar dia bisa mendapatkan keistimewaan disebut orang yang rajin bertaubat. Yang itu merupakan waktu yang paling afdal untuk salat duha. Dikerjakan di mana? Bagian akhir, ketika matahari sudah panas mendekati zuhur. Sehingga yang penting pokoknya 2 rakaat di waktu duha, baik di waktu awal, tengah maupun akhir. Itu bisa menggantikan kewajiban dan tugas kafarah sedekah 360 ruas tulang. Wallahu a'lam. Nah. Yang 2 rakaat pertama faedahnya ini, 2 rakaat kedua
Salat duha dengan jumlah beberapa rakaat. 2 rakaat pertama fadilahnya A, 2 rakaat yang kedua fadilahnya B, 2 rakaat berikutnya fadilahnya C. Apakah ada seperti itu? Wallahu alam, saya tidak pernah tahu. Kalau memang itu berasal dari hadis sahih, kita terima. Tapi salat duha sendiri disyariatkan. Walaupun tidak ada fadilah-fadilah khusus, kita paham salat duha saja sendiri itu disyariatkan. Setidaknya hanya dengan meyakini ini bisa menutupi 360 kewajiban sedekah, itu sudah merupakan fadilah yang luar biasa. Wallahu a'lam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita bahas. Semoga Allah Ta'ala menjadikan apa yang kita pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.